Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, di pagi yang cerah ini ada yang belum mandi, ada yang belum ini, ada yang sudah mandi juga, ya kan? Sebelum melakukan aksi ke Gedung Sate, saya ingin dalam hal ini kata bangun pagi-pagi sudah dapat berita Jokowi lagi, ya kan? Nah, ini tentunya kita harus respon karena ada pengamat menyatakan bahwa terkait masalah pernyataan Bapak Jokowi bahwa Undang-Undang Omnibus Law tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Jadi seakan-akan Bapak Jokowi langsung gitu loh yang mengcover ya. Seharusnya kan ada Menteri Menko Polhukam ataukah Menkumham dalam hal ini. Apa karena memang ini pesanan daripada oligarki pemodal yang menginginkan adanya undang-undang Omnibus Law tetap diberlakukan walaupun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang absurd, abu-abu dan berkaki dua, tetapi tetap ada di situ narasi-narasi yang putusan-putusan, amar putusan itu yang menguntungkan serikat pekerja dalam hal ini para penggugat. Nah, hari ini saya membaca berita di CNN yang menyatakan pakar sebut pernyataan Jokowi soal Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai putusan MK. Nah, di sini adalah pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, meminta Presiden Jokowi lebih memahami maksud putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Cipta Kerja. Ferry menyebut dalam putusannya MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Nah, menurutnya inkonstitusional bersyarat berarti undang-undang tersebut dinyatakan konstitusional setelah dilakukan perbaikan dalam 2 tahun. Namun sampai hari ini kan belum ada tuh perbaikan. Ya kan, sampai hari ini loh ya, sampai hari ini belum ada perbaikan secara resmi dari apakah itu dari DPR atau pemerintah bersama-sama. Perbaikan secara resmi berarti karena belum diadakan perbaikan, berarti sampai hari ini masih berstatus inkonstitusional. Nah, itu kan karena menuju konstitusional itu sesuai dengan undang-undang tidak cacat formil apabila dia sudah menjalankan perbaikan, tapi kan perbaikan belum ada. Nah, maka dari itu kebetulan hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan dari PPMI Jawa Barat, ada dari Bogor, dari Kerawang, dari Majalengka, ada juga pengamat politik kita Bang Muslim Arbi. Nah, ingin saya minta pandangan Bang Muslim dulu nih terkait masalah lagi ini pernyataan Jokowi. Seperti apa, Bang? Silakan. Baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam. Ya. Mudah-mudahan di tengah kegalauan kita ini selalu mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang sebagai pengamat saya juga bingung, ya kan? Kalau dikit-dikit Pak Presiden yang turun, terus menterinya ngapain aja? Itu dia. Padahal dia kan pembantu ya. Padahal itu asisten. Iya, pembantu. Jadi kalau di rumah itu menteri-menteri itu asisten rumah tangga kan gitu dia. Iya, di negara di asisten presiden. Iya. Jadi inilah menjadi kegalauan di banyak kalangan, termasuk teman-teman pengamat termasuk yang dari Andalas itu kan. Kan ini mestinya tidak langsung Pak Jokowi yang komentar sebagai presiden, ya kan? Mestinya ada Menkumham, ada Menko Polhukam, kan begitu kan? Itu yang mengkomentari tentang putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Apalagi Pak Jokowi adalah sebagai yang tergugat dalam hal ini. Nah, iya. Jadi kesannya subjektif ya. Iya, jelas itu, jelas. Jadi kemudian jangan menyalahkan aktivis, pengamat atau publik yang kritis, ya kan? Ini Pak Jokowi ini menjalankan apa? Iya. Ini seolah-olah ngebela investor, kan begitu kan? Jadi ini makanya kan ini kan membuat wibawa semakin jatuh, ya kan? Makanya kalau seperti itu tidak salah juga banner yang didesakan Jokowi mundur itu nggak salah juga. Sangat legitimasi bahwa
dengan seperti ini maka teman-teman membawa banner atau spanduk Jokowi mundur itu sangat beralasan. Sangat beralasan ya. Ya, artinya kan begini kan. Kan dalam konstitusi kita bernegara ini Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak boleh masuk ke wilayah teknis seperti itu, gitu loh. Itu masalahnya kan. Itu mestinya harus Menkumham atau Menko Polhukam ya, maksimal Menko Polhukam. Jangan dia langsung. Nah, kalau dia langsung berarti dapat diduga bahwa lahirnya undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang Cipta Kerja ini pesanan dia. Iya. Jadi seolah-olah dia nggak bela bangsa dan negara, nggak bela investor yang memesan undang-undang ini. Dan kan investor pun hubungannya dengan Jokowi. Jadi ordernya Jokowi. Gitu ordernya Jokowi. Ordernya Jokowi. Kan jadi kacau beliau. Ya, itu kacau dia. Beliau, ya kan? Dan seharusnya dia tugasnya menjaga seluruh tumpah darah Indonesia. Semua. Iya kan? Apalagi ini mensejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Malah dia itu mementingkan kepentingan investor. Jadi secara tidak langsung juga ini sudah melanggar konstitusi jelas, juga ini. Pelanggaran konstitusi jelas itu kan. Jadi inilah hal-hal yang membuat tadi malam itu kan pertemuan dengan Kapolda kan membuat kita juga mengatakan bahwa jika ini terus-menerus, jika hari ini pun contoh, misalnya hari ini teman-teman di Jawa Barat datangin lagi untuk yang kedua kalinya dalam demo besar ke Gedung Sate, kemudian keputusannya itu ternyata juga absurd, mendukung karena dia takut misalnya, itu bisa menciptakan bom waktu yang sangat mendepan Kapolda tadi malam itu kan itu masalahnya. Betul. Kan? Dan ini yang dikhawatirkan adalah ledakan di daerah ya, seakan-akan bahwa rekomendasi bupati ataupun wali kota yang telah diperjuangkan oleh kawan-kawan di daerah ini berhari-hari aksinya dianggap sebelah mata, dan ini pasti memancing kemarahan kaum buruh. Nah itulah makanya kan sebagai kepala negara pemerintahan harus arif bijaksana lah, kan. Nanti kemudian kritikan ini dianggap kita makar lagi kan gitu kan. Padahal ini adalah berdasarkan konstitusi, negara demokrasi, kita menyampaikan pendapat yang membela nasib kita. Karena ini kan janji ketika 2014 itu dulu kan mensejahterakan buruh, petani dan nelayan di antaranya begitu. Nah sekarang ini dengan membela mati-matian undang-undang Cipta Kerja yang jelas-jelas merugikan buruh ini, dan kemudian buruh menggugat ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian membela dengan membebuta juga itu, kan? Lalu terus janji politik selama ini apa, gitu loh, kan? Nah ini yang sangat. Berarti bertambah lagi ya daftar kebohongan. Daftar kebohongan dan menciptakan keresahan sosial. Ya kan? Dan ketidakpastian hukum tentu. Ketidakpastian hukum, keresahan sosial, dan buruh-buruh tidak akan, saya kira. Kalau kemudian menciptakan begitu gap yang tajam antara penghasilan buruh dalam PP 36 itu ditambah dengan penghasilan mereka sebagai pejabat elit itu yang 70% itu kayak naik itu, ini kan membuat kecemburuan sosial. Ini menciptakan ledakan sosial dia. Itu masalahnya. Jadi kalau buruh marah, masyarakat marah, ya kan, kemudian mereka melakukan reaksi-reaksi, ya kan, atas yang terjadi, jangan salahkan mereka. Ini kan mereka menuntut hak atas apa yang didapatkan selama ini, yang ternyata sangat tidak adil dan zalim. Saya kira itu. Oke Bang, sementara gitu. Jadi ada ketiga kesimpulan bahwa putusan MK ini yang sudah sifatnya dua kaki, terus ambivalen, absurd, abu-abu, ya kan, ambigu, gitu kan. Terus kemudian ditanggapi oleh Presiden Jokowi dan seakan-akan membenarkan dari sisi dia. Ada tiga hal yang justru malah apalagi ini merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya keresahan sosial di seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum buruh. Kemudian yang kedua adalah menciptakan ketidakpastian hukum, baik itu pengusaha ataupun buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan arogansi, kekuasaan yang ingin mengintervensi yudikatif. Dan disayangkan pihak-pihak dari yudikatif, yaitu para majelis hakim, mau diintervensi, tidak punya sikap independensi yang jelas dalam hal menegakkan hukum seadil-adilnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini juga saya minta tanggapan dari Bung Lili ini terkait masalah hal ini seperti apa, Bang Lili? Baik,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita berbicara tentang putusan MK, ya jujur kami juga sangat kecewa terhadap Mahkamah Konstitusi. Harusnya putusannya juga konstitusi, kan gitu. Konstitusional. Jelas, ya. Karena ada konstitusional dan inkonstitusional. Kan harusnya jelas dong. Ini berlaku atau tidak. Tidak seperti ini sumbir putusannya. Jadi multi tafsir. Putusan MK itu multi tafsir hari ini. Ketika kami berdiri sebagai serikat pekerja berspektif bahwa ini emang dibekukan selama 2 tahun. Tapi pemerintah menganggap, apalagi keluar dari Jokowi, bahwa ini tidak ada satu pasal pun yang dirubah. Dan undang-undang Omnibus Law masih berlaku. Ya. Jadi secara keseluruhan, ya kalau menurut kami, karena metode pembuatan rancangan undang-undang ini juga tidak melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi secara keseluruhan ya Omnibus Law itu batal demi hukum. Iya, karena kan cacat formilnya itu adalah batu ujinya adalah Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu tadi. Karena tidak memenuhi unsur itu. Ketika harus ada perubahan, ya pemerintah harus merubah dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bagaimana cara pembuatan undang-undang, kan gitu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak ada rancangan pembuatan Undang-Undang Omnibus Law, kan itu. Terus juga mengenai tentang putusan MK, disinilah pemerintah sepertinya sudah mengadu dombakan kita dengan pemerintah dari serikat pekerja. Karena mengingat pergerakan serikat pekerja atau pekerja di setiap kabupaten kota ini sangat masif, Pak. Ya, di penghujung bulan ini kemarin sebelum kita ajukan ini menjadi rekomendasi, karena awalnya ketika kita aksi di setiap daerah yang kita dapatkan adalah penolakan dari setiap kabupaten kota. Kita terus aksi lagi, akhirnya dapatlah kita yang namanya itu bukan rekomendasi tapi aspirasi. Bupati dan wali kota mencari aman karena ada sanksinya. Mereka hanya membuat aspirasi, menyampaikan pendapat daripada serikat pekerja, serikat buruh yang datang aksi hari itu. Nah, akhirnya kan aman. Tapi ketika putusan MK itu turun, nah para bupati dan wali kota mempunyai tenaga karena tidak akan ada sanksi, karena berpikiran atau berspektif berasumsi putusan MK itu dibekukan selama 2 tahun. Jadi adalah rekomendasi lahir dari setiap kabupaten kota. Nah, kok tiba-tiba Jokowi nyeletuk lagi, jadi memperkeruh situasi lagi. Jadi ketika Jokowi dan statementnya itu ya kami juga sangat kecewa. Ternyata Jokowi ini malah tenang kepada para investasi dan investor dalam dan luar negeri. Tapi kami sebagai rakyatnya, buruh, pekerja di Jawa Barat juga salah satunya yang berjumlah kurang lebih 39 juta ini tidak dipedulikan. Ya. Jadi bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah pusat ini juga jangan hanya peduli terhadap investor dan investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri. Tapi kami juga masa depan kami ini dipertaruhkan hari ini. Karena daripada regulasi PP 36 di sini dinyatakan kita tidak naik upah sama sekali. Dan bukan hanya tahun ini. Dipastikan 5 tahun ke depan pun tidak akan ada kenaikan. Karena apa? Karena perhitungan dari inflasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui BPS dinyatakan upah kita melebihi konsumsi per kapita, Pak. Itu melebihi. Ya salah satu contoh aja Purwakarta kan ada batas bawah batas atas hari ini. Batas atasnya itu 3.700.000 ya. Nah, sedangkan UMK kita ada di angka 4,1. Berarti kita harus turun upahnya. Kan gitu. Jadi dipastikan dari angka 37 sampai ke 41 ini berapa tahun nanti kita tidak mengalami kenaikan, sehingga harus mengejar itu. Dan kami juga kecewa dengan putusan menteri Menaker kita Ibu Ida yang menyatakan UMK di Indonesia ini terlalu tinggi. Yang Bu Ida lihatnya di mana? Kan begitu. Oke, Karawang ada di angka 4.700.000. Tapi lihat Majalengka, lihat Cianjur, Ciamis, Pangandaran, Kuningan masih di angka 1, tapi mereka pun terancam hari ini hanya menggunakan PP 36. Apalagi ada statement dari gubernur kita di Jawa Barat, itu harus dikembalikan. Rekomendasi dikembalikan kepada setiap kabupaten kota dan semua harus sesuai dengan PP 36. Ya kita juga kecewa.
kan gitu. Karena dinyatakan ketika putusan MK itu multitafsir dan berbeda perspektif, ya boleh dong kita berbeda. Karena MK sendiri yang salah. Kenapa memutuskan tidak ada kepastian hukum? Amar putusannya itu tidak ada. Karena sepanjang itu ada perbaikan, berarti itu bisa dipergunakan. Kan begitu. Jadi putusannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum di sini. Tidak ada kepastian hukum. Harusnya ya ini dibatalkan secara permanen atau emang sah masih berlaku, kan jelas. Tapi kan di sini tidak. Kenapa MK membuat putusan seperti itu? Karena Mahkamah Konstitusi juga mengetahui pembuatan Undang-Undang Omnibus Law itu tidak melalui atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Jadi MK juga di sini sudah bermain, ya, bermain politik. Jadi ini adalah putusan politik. Ya, ini bukan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini adalah putusan politik, gitu. Jadi kita juga sangat kecewa dengan jajaran pemerintah pusat hari ini. Secara oligarki di sini menyudutkan kaum pekerja, jadi merugikan kaum pekerja, hanya mementingkan investor dan investasi. Karena tidak ada satupun kutipan dari statement Presiden Joko Widodo memperhatikan kami sebagai pekerja dan buruh di Indonesia. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi kita mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir kita aksi di Bandung, ya. Karena kepastian penandatanganan SK Gubernur adalah tanggal Terakhir 30. hari ini ya. Iya. Mau suka Ya tidak walaupun saya tahu hari ini Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat masih ada acara di Bogor. Iya. Ya sampai dengan jam 12. Jadi kita akan tetap tunggu dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan pimpinan kita di Jawa Barat agar kita berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Karena dikhawatirkan ketika semua dikembalikan kepada setiap kabupaten kota menggunakan regulasi kenaikan upah pakai PP 36, ini akan ribut di setiap daerah. Ya. Jadi kami pimpinan di DPW pun ya kekhawatiran itu ada. Karena kekecewaan mereka yang sudah aksi di setiap daerah hari ini dibatalkan oleh gubernur. Iya. Nah, makanya kan kemarin kekuatan massa aksi kita dari gabungan Serikat Pekerja, Serikat Buruh se-Jawa Barat, kita ada 18 federasi dan konfederasi di Bandung. Kemarin kita hanya menurunkan aksi karena 10% lah. Iya betul, karena saya perhatikan gejolak di daerah ini tidak ada yang terima itu penetapan upah berdasarkan PP 36. Betul. Tidak ada, karena semua menolak. Yang jarang demo pun menjadi demo gara-gara itu. Karena memang angkanya sangat tidak realistis dan justru melecehkan kaum buruh. Kemarin ketika aksi berlangsung di sini penumpahan upah di Garut malah pol-polan juga tuh. Keluar semua buruh ini. Jadi mohon juga artinya Pak Ridwan Kamil bijak, Anda ini kan sebagai pimpinan di daerah khususnya Provinsi Jawa Barat, agar tolong lebih dengarkanlah aspirasi rakyatmu daripada pimpinan pusat. Pimpinan pusat itu hanya mau tahu beres saja. Anda yang berhadapan-hadapan dengan kami. Kalau Anda tidak mau berhadapan-hadapan dengan kami, penuhilah tuntutan rakyatmu, biar kami yang akan menjaga Anda sebagai gubernur. Karena pasti otomatis ketika misalnya pemerintah pusat memberikan sanksi kepada Bapak Ridwan Kamil sebagai gubernur dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, kemudian diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, maka siap-siap aja pemerintah pusat dalam hal ini berhadapan dengan warga Jawa Barat. Saya ini KTP Karawang, warga Jawa Barat tersinggung juga kalau Anda Anda sudah berbuat baik, menjalankan konstitusi, justru malah Anda dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat yang melanggar konstitusi. Nah ini, jadi kita tegakkan di situ keadilannya. Jadi Pak Ridwan Kamil nggak usah khawatir, dukungan dari seluruh lapisan rakyat Jawa Barat ini siap mendukung Bapak dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, gitu. Ya, mungkin ada lagi. Kita juga meminta kebijakan kepada gubernur setelah nanti mudah-mudahan kita dapat berdiskusi sehingga ada solusi ya untuk kenaikan upah, yang penting keluar daripada PP 36. Ya alhamdulillah kalau Gubernur Jawa Barat bisa melakukan diskresi kan gitu. Karena sudah ada juga di Jogja keluar dari PP 36 ya kita lihat nanti pemerintah pusat memberikan sanksi tidak sama Sultan di Jogja kan gitu. Itu kenaikannya sudah ada. Jadi kita juga di Jawa Barat ini sebagai barometer juga di Indonesia meminta tegas
kepada Gubernur Jawa Barat untuk menaikkan upah Ya. di luar daripada regulasi PP 36. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Ketua, saya pengen tahu nih di kondisi-kondisi di mana di daerah. Tulang ada Ketua DPC Bogor tuh. Oh iya. Siap. Bung Deka, bagaimana kira-kira respon daripada Sampai ada yang di ya ini apalagi nih, malah saya dengar Apindo sudah berani nih melaporkan Bupati Bogor. Nah tentunya kan dalam forum ini kita minta juga ketegasan daripada kawan-kawan di Bogor, karena ada yang mendesak dibuatkan rekomendasi, akhirnya beliau memenuhi tuntutan. Nah sekarang Bupati saudara, Bupati Anda yang teman-teman di Bogor ini dipidana. Apa respon dan reaksi dan rencana aksi reaksi atas tindakan-tindakan menurut saya ugal-ugalan dari Apindo itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Berkenaan dengan keluarnya putusan MK ini, ya tadi yang dimana bisa disampaikan oleh Ketua DPW, yaitu multi tafsir, abu-abu, ngambang, Gak jelas. nggak jelas juga. Jadi kalau disebut juga gimana ya, kalau kita bahasa dari ininya kasarnya tidak enak juga. Kalau ngambang, kalau dikali itu apa kayak. Nah, dengan hal itu dari beberapa pendapat yang menyampaikan Cara juga. itu berkenaan dengan posisi Undang-Undang Cipta Kerja serta turunan yang sudah diputuskan oleh MK ini, jadi semua bisa berpendapat. Ya. Salah satunya pendapat A, pendapat B. Apalagi kita tahu tadi ada berita yang menyatakan Jokowi berbicara bahwa putusan MK itu tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya. Ini sangat luar biasa presiden ini kita ini. Ya. Pinter benar gitu loh. Iya. Bisa menafsirkan begitu gitu loh. Iya. Padahal di situ jelas di dalam amar putusan poin 7 itu untuk diperbaiki atau ditangguhkan. Diperbaiki itu kan berarti belum analisa kita belum boleh jalan, Iya. belum boleh diberlakukan. Nah, maka dari itu kami sebagai perwakilan buruh dari Kabupaten Bogor, kami siap akan berjuang karena peluang-peluang yang disampaikan putusan dari MK itu akan kami terus hajar habis-habisan untuk supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai dibatalkan. Nah, tapi terkait masalah dipidanakannya. terkait dipidanakannya Bupati, informasinya sih saya baru dapat informasi dugaan dari kita itu adalah Apindo mempidanakan Bupati Kabupaten Bogor. Kami aliansi paguyuban Kabupaten Bogor siap untuk menghadapi Apindo dan kami akan Membela mati-matian lah ya. membela mati-matian untuk Pol-polan lah ya. Kabupaten Bogor. Iya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum Jadi gitu warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar dulu. Ini LP-nya laporan pidana. Apakah sudah diterima oleh Polres atau Polda atau di mana gitu? Ini baru suatu ancaman, Pak. Oh, ancaman. Ancaman. Oh iya. Ancaman tapi ini belum dilakukan. Oh, ya kalau itu dilakukan, wah. waduh. Kami sebagai rakyat buruh Kabupaten Bogor kita segel kantor Apindo. Kita segel. Bisa. Kita suruh bintang kampanye bubar ke Apindo, ya kan gantung sopeng wanandi gitu kan. Ya. Karena ya sekarang ini kan dengan putusan MK kok dia bisa mempidanakan kan gitu. Ya. Putusan MK udah ngambang. Nah, Bahasanya inkonstitusional, bahasanya kan begitu. Tetapi kok Apindo mau mempidanakan bupati, ada apa ya kan gitu. Nah terus ditatu lagi, sedangkan dari sisi kementerian yang dimana sanksi-sanksi itu pun belum ada. ya. Apakah terbukti ataukah tidak? Makanya kami sebagai buruh Kabupaten Bogor siap membela bupati, kepala daerah kita di Kabupaten Bogor untuk menghadapi apa yang menjadi harga diri atau sanksi. Iya, harga diri itu Pak Ketua. Mantap ini statement itu Bogor bersama bupati. Oke, tuh Bupati Bogor ingat, ini kita konsisten komit minimal ini pernyataan daripada Ketua DPC PPM Bogor yang siap mengawal
Bupati Bogor ketika memang dipidanakan oleh Apindo. Dan saya akan menginstruksikan pada seluruh pada jajaran DPW Jawa Barat untuk menginstruksikan seluruh anggotanya, serbu aja itu kantor Apindo, kita segel, kalau perlu kita bikin kampanye bubarkan Apindo, gantung siapa yang wanandi lah gitu. Nah ini kebetulan ada Kerawang nih, ini kalau nggak salah Kerawang UMK-nya di atas PP 36 juga nih. Itu gimana itu Ketua, apakah ada ancaman dari Apindo Kerawang juga kepada Bupati Kerawang Selika, ya kan? Soalnya kita ini kan orang Kerawang gitu loh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kenaikan upah di Kabupaten Kerawang, yang kita apresiasi lah ya kepada Bupati Kerawang, walaupun menurut regulasi PP 36 posisi Kerawang ini sudah ada di batas atas, tetapi Bupati Kerawang masih berani menaikkan dengan di angka 5, lebih. Artinya itu sebuah keberanian, dan SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kerawang bukan berdasarkan aspirasi, beda daripada SK-SK yang lain. Ini sebuah keberanian, saya apresiasi juga buat Bupati Kerawang ya, karena keberaniannya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Dewan Pengupahan di Kabupaten Kerawang. Ini sangat hebat. Dan harapan kami juga hari ini, kami aksi dari perwakilan Kabupaten Kerawang kepada Gubernur Jawa Barat, tunjukkanlah keberaniannya seperti Bupati Kerawang yang siap menanggung apapun resikonya demi rakyat Kerawang. Jangan banci seperti putusan MK yang saat ini yang putus. Dan itu. Memang Ibu Selika ini jujur aja, saya punya apalagi ini sedikit pengalaman juga dengan berhubungan antara Serikat Pekerja dan Pemprov Kerawang. Di beliau ini memang salah satu bupati yang menolak upah murah. Dia fighter, dan memang ya kalau Pak Ridwan nggak bisa, ya mending Bupati Selika aja jadi Gubernur Jawa Barat. Setuju. Nah, itu. Gantikan Ridwan Kamil Sekarang juga. Iya, gantikan Ridwan Kamil sekarang juga. Ini baru masa kalah mama lagi. Iya. Ya Ketua. Ya mungkin dari Kerawang itu kita juga pastikan kawal ke Ibu Bupati, kalau emang misalkan ada sanksi apa, ada gejala-gejala, kita juga kita pasti akan turun, Pak, memberikan dukungan baik itu secara aksi atau secara nanti kita bikin banner atau apa, kita tunjukkan ke pemerintahan pusat bahwa inilah contoh pemimpin yang benar, yang sayang terhadap rakyatnya. Iya, gitu. Jadi jelas ya bahwa DPC PPMI Kerawang siap lah ya. Siap. Jaga situasi ketika terjadi misalnya diduga seperti yang terjadi di Bogor gitu kan. Coba-coba mempidanakan bupati terkait masalah upah ini. Oh, kita lawan habis-habisan. Kita turun. Oh iya. Saya pikir itu pernyataan daripada Ketua DPC PPMI Kerawang, Kang Ato, dan memberikan garansi kepada Bupati Selika, insya Allah PPMI Kerawang khususnya siap melakukan pembelaan, aksi dan reaksi jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan upaya-upaya hukum, apalagi melaporkan bupati kita secara pidana ke pihak kepolisian. Dan mungkin PPMI agak berbeda barangkali jenis aksi reaksinya. Nah, tentunya nanti kita akan bahas secara internal itu, bagaimana metode mekanisme melakukan pembelaan terhadap bupati-bupati yang dipidanakan oleh Apindo. Nah, di sini nih ada ini dari Majalengka juga, ini mewakili Majalengka, karena bukan apanya, buruh Majalengka ini paling sensitif hari ini. Karena kenapa? Dia yang memiliki tingkat persentase tertinggi sekarang ini di Jawa Barat dalam rangka kenaikan 18%. upah. Kagak tanggung-tanggung. 18%. Kagak tanggung-tanggung ini. Kagak tanggung-tanggung. Ini 18%. Aduh, kalau nanti disunat lagi oleh dengan berbagai macam dalil dan dalilnya daripada apalagi ini gubernur atau apa, atau Kapindo di ini sendiri di Majalengka sendiri. Nah, seperti apa menurut Pak Ketua? Ini harus ada garansi dong, kan bupati Anda itu sudah menjalankan memenuhi tuntutan saudara. Nah, ketika terjadi apa-apa dengan Bupati Majalengka, seperti apa langkah PPMI Majalengka lakukan ini? Nah, kebetulan ada juga nih dari Cianjur ya. Selamat datang Pak Ketua, Pak Sekum. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyikapi dan menanggapi kasus yang terjadi di Bogor ya, yang bupatinya di LP kan, itu kalau terjadi di
Majalengka mah, wah bakal luar biasa marahnya. Oh. Bahkan kami juga bukan hanya didukung sama pekerja, tapi petani, dari LSM dan lainnya Ormas. mendukung kita. Oh gitu ya. Karena apa? Karena keluarga mereka yang bekerja di perusahaan, Nah, di pabrik-pabrik, murah ya. upahnya murah. Iya. Upahnya 2.009.000. Itu. Itu kan mengenaskan lah. Ya, dinaikkan menjadi sekarang Sekarang 2.369 ya. Ini juga ada cerita menarik. Sebenarnya ini saya juga bertanya besar, apa sih yang terjadi sebenarnya di Majalengka ini? Pada saat tanggal 24 kita berhasil mengeluarkan massa 2-20 ribu. Itu sejarah pertama di Kabupaten Majalengka. Tapi itu hanya bentuk aspirasi. Ternyata ini yang ya saya katakan ini kurang ajar. Ya. Saya bilang ini kurang ajar lah pemerintahan di Kabupaten Majalengka, saya bilang kurang ajar. Ya. Kurang ajarnya apa? 2 kali kita aksi tidak pernah ditemui sama bupati, itu poinnya. Yang menemui kita Wabub, Oh, wakil bupatinya, Pak siapa namanya? Tarsono ya. Pak Tarsono. 2 kali itu Pak. yang cocok jadi bupati kalau Iya. kayak gitu. 2 kali. Bahkan Pak Tarsono nggak tahu setelah dia menandatangani aspirasi itu ternyata surat rekomendasi yang ditandatangani Bapak Haji Karna Sobahi Bupati itu sudah dilayangkan Oh. ke gubernur, ke DP Prop. Itu yang parahnya itu. Yang dilayangkannya yang mana? Surat rekomendasi yang tanpa kenaikan, yang 18.000 naiknya. Karena adanya deadlock. Ya. Ya, karena kan buruh di Majalengka itu kan menolak terkait masalah kenaikan itu. Nah, terjadilah deadlock, tidak ada kesepakatan. Ini kenapa dikirimkan? Ya. Ini kan secara memaksa dan terburu-buru. Ya. Seakan-akan sepihak. Jadi diabaikan buruh tuh ya. Diabaikan. Jadi diabaikan. Makanya kita datang lagi, samperin. Ini sebenarnya Bupati ini sayang gak sih sama rakyat? Iya. Karena Bapak juga harus tahu Bapak itu nggak bakalan berdiri di sana tanpa adanya kita. Iya, betul. Kalau nggak ada kita, Bapak mau mimpin apa? Pada akhirnya gitu. artinya dia ikutilah ya, Ya, ikuti mengikuti memenuhi tuntutan daripada Ya, ini Bupati dengan Tanah nilai Abang. kenaikan 360.000 ya. 360.000 Berarti itu. total UMK 2022 Kabupaten Majalengka jika Ridwan Kamil menandatangani Ya. SK hari ini berarti 2.369.000. 9.000. Iya, baik. Iya itu. Terus gimana Ketua? Jika itu tadi sudah lah ya, tadi kita udah tanya, berarti sikap DPC PMI insya Allah melakukan pembelaan habis-habisan ya kepada Melakukan pembelaan. Bupati jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan upaya-upaya melakukan pidana lah ya. Iya, betul. Apalagi pemerintah pusat juga kasih suspend segala macam, ini malah justru memberikan dampak tidak bagus terhadap kondisivitas di Kabupaten Majalengka sendiri ya. Oke. Ini juga menjadi pertanyaan besar ketika Gubernur Jawa Barat ini menandatangani SK sesuai dengan rekomendasi dari setiap kabupaten kota di 27 kabupaten di Jawa Barat. Apakah akan disangsikan? Iya. Diberikan sanksi, semua diberikan sanksi, Iya. Gubernur bersama wali kota Iya, dan bupati. bupati. Berarti tidak ada kepemimpinan di Jawa Barat. Iya. Nah, ini yang Terjadi kekosongan. menjadi pertanyaan Iya. besar. Apakah betul akan dilakukan seperti itu? Baik. Oke. Ya, sekarang ini sudah baru datang nih dari PPMI Cianjur nih. Ini ketuanya ada di sini. Nah, saya ingin tanya Pak Ketua. Ini kan rekomendasinya kemarin naik berapa kemarin? Di berapa persen kemarin? 60,5. Ah? 6,5. 6,5%. Nah, tentunya ini kan kita perlu statement daripada Ketua DPC PPMI Cianjur. Apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya hukum, misalnya membuat laporan polisi kepada Bupati Cianjur, Bapak Herman, akibat telah melaksanakan memenuhi tuntutan rakyat. Nah, seperti apa sikap daripada PPMI Cianjur? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terutama untuk DPC ya maupun KC, PC, karena kita di sana kan beraliansi. Iya. Jadi terutama ya bila mana ada upaya-upaya tindakan pelaporan gitu kan terkait itu, ya kami juga siap dalam hal itu. Iya. Kami maupun itu kami dalam hal apapun kami siap lah. Iya. Karena kita di sini perjuangan tentunya untuk hajatnya buruh, terutama Ya. jelas lah ini budaya setahun sekali lah. Betul. Itu kan untuk mengupayakan kenaikan UMK. Iya. Terutama adanya hal-hal itu kami siap dalam hal apapun. Iya. Gitu. Jadi Siap pendukung bupati jadi lah. teman-teman
PPMI siaplah ya melakukan aksi reaksi jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkan bupati seperti kasus di Bogor ya. Iya, Komitmen ya. Jadi Iya, itu Pak siapa namanya? Pak Herman ya, Pak Herman Karena tuh. kemarin juga kami sudah berstatement seperti itu. Iya. Jadi Bapak Bupati jangan takut lah. Nah. Kami juga siap terdepan, nggak ada terdepan untuk membantu. Nah, insya Allah teman-teman buruh itu komitmen dengan janji-janjinya Pak. Tidak seperti Bapak Jokowi, ya kan, selalu ingkar janji. Nah itu. Nah ini saya mau perjelas juga nih, kebetulan ada sekretaris DPC Bogor di sini. Itu perkembangan terakhir seperti apa di Kabupaten Bogor? Demikian terus upah ya. Iya. Terkait masalah upah juga ancaman dari Apindo itu seperti apa Pak Sekom? Baik, terima kasih Pak Presiden PPMI. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi terkait mengenai upah yang sekarang jadi fenomenal ya, Iya. karena konflik terjadi di antara Dewan Pengupahan Kabupaten atau yang sekarang di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Hasilnya memang sudah tertulis Ya. melalui rekomendasi dari setiap kabupaten. Khusus di Kabupaten Bogor juga sudah dibuat itu sebesar 7,2% untuk kenaikan upah minimum Kabupaten Bogor tahun 2022. Tapi dapat ancaman dari Apindo. Dan itu dapat ancaman dari Apindo. Karena memang tidak sesuai menurut mereka dengan Ya. PP 36 Iya. turunan dari Undang-Undang 11 Yes. 2020 Undang-Undang Omnibus Law. Nah ini karena sebab ini yang menjadikan konflik ini terjadi. Ya. Sebetulnya kan memang upah itu diputuskan oleh gubernur, di SK-kan, dan itu yang sah, yang legal ya. Lucunya kenapa sih gubernur ini kok takut gitu Ya. menandatangani SK sesuai rekomendasi dari tiap-tiap kabupaten kota? Apakah memang karena ada tekanan dari pusat Ya. atau dari kementerian? Ya. Yang kita tahu kan sebetulnya gubernur itu tingkatannya lebih tinggi dari menteri. Ya. Karena gubernur itu juga kan Dipilih langsung. oleh rakyat. Iya, betul. Kalau menteri kan tidak. Iya, dituju presiden. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini jangan takut gitu. Iya, untuk iya. sekedar menandatangani saja. Di Jawa Barat Dan angka itu pun sebetulnya ya rasional. Iya. Kita minta itu sesuai dengan perhitungan yang wajar, tidak muluk-muluk kita minta tinggi-tinggi. Iya. Semua 20%. Jadi intinya Pak Sekom, Pak Ridwan Kamil nggak usah takut. Pak Ridwan Kamil nggak usah takut kan sama menteri. Iya, Karena Anda itu dipilih oleh rakyat langsung. Waduh. Kita kaum buruh, kaum pekerja khususnya PPMI, Iya. kalau toh memang itu disetujui hari ini, Iya. kita akan dukung terus. Tetap menjaga. Tetap menjaga. ya. Tapi kalau tidak tadi Iya. Sebaliknya. ganti saja. Iya. Dan kita tidak akan pilih. Kita tidak akan pilih Ridwan Kamil kalau nanti mau menyalonkan berikutnya, Iya. baik gubernur lagi atau RI 1. Masa kalah sama Bupati Masa Karawang, kalah. Mama, iya kan? Dan mengenai Apindo yang memang ada indikasi melaporkan Bupati Kabupaten Bogor, Iya. Bu Ade Yasin, mengenai persoalan upah ini, Ya, himbauannya apa? ya kita akan usahakan kaum buruh di Kabupaten Bogor konsolidasi lagi. Ya. Kita akan dorong agar supaya Apindo ini kita lawan balik. Oke. Kita lawan karena memang bupati itu pilihan juga dari rakyat Kabupaten Iya. Bogor. Ini karena kan kebetulan kan PPMI Bogor, Bang Egy kan di Bogor tuh. Dengar-dengar TPU nggak siap tuh. Siap membantu. Alhamdulillah kalau begitu kita akan lebih kuat lagi dalam sisi konteks hukumnya. Yes. Kita akan tetap bela Bupati Bogor ini. Oke. Terima kasih Pak Oke. Presiden. Makasih Pak Sekom. Nah, ini Bang Muslim, Balai Bang Muslim sekaligus closing statement. Setelah mendengarkan pembicaraan kawan-kawan, seperti apa menurut pendapat Bang Muslim? Ya, baik. Kang Emil, ya kan. Kudah kumaha damang saya
Ya, saya. Jadi begini kan, ini kan kita lihat Indonesia ini bukan hari ini saja tapi ke Yes. depan, Ya. ya kan? Beberapa langkah yang diambil oleh Bupati Kerawang, Bupati Bogor, yang itu Cianjur, perempuan. Majalengka. Iya. Perempuan loh itu kan? Iya, dua. Pulau Iya, Batu iya. juga perempuan. Iya. Itu begitu militan, begitu berpihak, ya kan? Seharusnya malu dong. Iya. Malu. Sebagai seperti ibarat kata ibu sayang ke anaknya. Iya, ibu sayang ke anak. Itu mestinya satu langkah lebih maju lagi. Kang Emilnya. Anda kan pejantan. Iya, pejantan. Jangan jadi kemudian berubah. Iya, harus jadi pejantan tangguh Iya, dong. pejantan tangguh satu. Yang YPM. Apa itu YPM? YPM itu yang perkasa militan. Itu dia. Diciptakan oleh saudara Egy Sujana. Ya. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir ada sanksi-sanksi karena apa? Anda dipilih langsung, ya kan? Dan saya kira apa yang dilakukan oleh misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah, ya kan? Mama juga tuh. Mama juga. Jadi masa kita mau ganti kelamin? Iya. Nah, gitu juga misalnya Gubernur DKI kan dia datang menemui para demonstran, diajak bicara, bahkan menulis surat ke Menteri Dalam Negeri. Itu sebagai bentuk kepemihakan dan pembelaan. Begitu ya. Jadi kita melihat seperti ini sebetulnya kan bagaimana supaya Jawa Barat ini cooling down, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda lari-lari cicing wae, ya kan? Malah ini tambah bergejolak dia. Nah, itu dia. Lari dari kenyataan. Lari dari tanggung jawab. Jangan kayak si bapak itu tuh datang ke istana lari lagi ke Kalimantan, demo lagi di Kalimantan. Di demo malah pergi asik motor-motor di Mandalika lah. Mandalika malah hujan kebanjiran. Aduh. Jadi saya kira begini kan. Anggaplah kami ini semua anak-anak, ya kan? Dan bapak itu memang bapak Jawa Barat hari ini kan gitu dia. Jadi bapak mau ketemu anak-anak, mau ketemu bapak runding riungan yang enak-enak, masa lari-lari, masa kalah sama Pak Kapolda yang semalam. Kapolda aja bisa nemuin kita ngobrol-ngobrol dengan suasana santai, kekeluargaan, silaturahmi kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ini tidak dilakukan akan dicurigai. Jangan-jangan Kang Emil terima berapa? Itu bisa jadi seperti itu. Namanya juga kecurigaan. Betul. Nggak berani, jangan ada apa-apa di belakang ini. Manusiawi. Karena kan kemarin kan dana Omnibus Law itu kan menghabiskan dana 5,6 triliun. Jangan-jangan kebagian baraha meren, ayam meren seetik mah ada. Pasti ayah tuh, kecurigaannya pasti ayah. Semakin Kang Emil semakin menjauh, semakin curiga semakin membesar. Dan ngamuk semakin tinggi dia. Jadi saya kira itu jadi anggaplah kami ini kan kita sama-sama kuliah di ITB. Jelek-jelek begini saya juga pernah di ITB. Iya. Jadi coba bela alma mater itu Kang Emil, ya kan? Jadi insya Allah saya juga sempat sampai tidur di masjid. Iya kan, ini kan di masjid ini Pusdai ini, bagaimana tuh kan? Nah jadi saya kira setelah dari Bogor Kang Emil datang, ya penuhi saja apa diminta, nggak bakal dipecat oleh pusat. Itu aja. Dan kalau ada apa-apa siap ya kita bela. Kang Emil. Siap bela Kang Emil ya. Siap. Nah, itu saya kira itu saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Pak Hidup buruh. Pak Ketua DPW, closing statementnya. Dalam rangka setelah mendengarkan tadi aspirasi dari cabang-cabang, tentunya sebagai Ketua DPW Jawa Barat harus punya kesimpulan, apalagi Pak Ketua sekaligus merangkap Ketua DPC Purwakarta ya. Siap. Kalau nggak salah Bupati Purwakarta Mama juga. Mama juga. Rekomendasi baraha 6,58. Aduh, ini 6,58. patut diduga ini kena ancaman juga dari Apindo nih. Iya. Itu jadi memang hari ini Apindo Purwakarta menyayangi Bupati Purwakarta. Oh gitu. Jadi memang Mama Bupati ini Ibu Selika, Ibu Ade Yasin, Ibu Ane ya Bupati Purwakarta ya. Yaitu sangat Ade Yasin dan Ibu Ane ya dari Purwakarta itu luar biasa gitu kan. Luar biasa mereka melakukan pembelaan terhadap rakyat. Ini sekarang Ketua silakan setelah mendengarkan aspirasi ini. Ya, sampurasun Kang Emil. Ya, saya juga sebagai warga masyarakat di Jawa Barat meminta kebijakan kepada Gubernur Jawa Barat hari ini dan kami juga berkomitmen untuk tetap keluar daripada perhitungan upah itu melalui regulasi PP 36. Jadi kita memohon dengan sangat kebijakan daripada Gubernur Jawa Barat hari ini. Ini adalah hari terakhir Bapak untuk menentukan bagaimana nasib kami 1 tahun ke depan. Mengingat
kebutuhan pokok hari ini sudah sangat naik, Kang Emil. Jadi kami juga di Jawa Barat butuh perhatian Bapak hari ini, karena kami juga sebagai salah satu yang mengusung Bapak untuk duduk menjadi gubernur, karena ada kepercayaan di kami kepada sosok Bapak yang sangat humble terhadap rakyat. Kita juga sama-sama pendukung Persib, Kang. Gitu. Kita juga sama-sama pendukung Persib. Kita udah salah satu kesamaan. Kita juga bobotoh ya. Jadi saya bobotoh dari Purwakarta. Bobotoh, Majalengka, Bobotoh, Bogor, Bobotoh, jadi Karawang, Cianjur. Kita ini juga selalu mendukung apa yang Bapak lakukan. Nah, maka dari itu hari ini kita meminta dengan sangat, karena teman-teman juga sudah aksi sangat luar biasa di setiap kabupaten kota. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali untuk mendapatkan rekomendasi. Itu tidak mudah, Kang. Tapi ketika sudah masuk ke gubernur, harus dikembalikan kepada setiap kabupaten kota dan harus memakai PP 36. Kami sangat kecewa, ya. Kita sangat kecewa. Maka dari itu saya tidak meminta kepastian hukum dari Kang Emil, tapi saya meminta kebijakan hati dari Kang Emil. Bagaimana kedepannya buruh di Jawa Barat di sini membutuhkan perhatian, butuh perhatian dari gubernur, bahwa dipastikan kita akan selalu bersama gubernur Jawa Barat dikala Kang Emil hari ini memutuskan dan berpihak kepada rakyatnya di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Mantap, itu garansi dari Ketua DPW PPMI Jawa Barat Kang Lili terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Emil ketika Anda mengambil sikap membela kepada rakyat. Saya perlu ingatkan bahwa dalam gerakan buruh itu jangan sampai buruh ini menjadi frustasi, karena buruh ini yang namanya demo itu jadi kerjaan, ya kan, bahkan cenderung ketika tidak bisa ke Bandung ya buruh kan begitu. Artinya ketika dia merasa ada sesuatu kepentingannya yang tidak sesuai dengan hati nurani, ya saya tidak bisa mempersalahkan bahwa terjadi akan tindakan-tindakan anarkis atau brutal dalam hal memperjuangkan hak ini, karena memang sejarah perjuangan buruh seperti demikian. Anda perlu tahu itu. Sejarah kaum buruh itu menciptakan revolusi Prancis, kemudian revolusi di Chicago, sampai akhirnya keluar Polandia. 1 Mei itu buruh semua yang bergerak waktu itu. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika situasi udah deadlock, pemerintah sudah tidak berpihak kepada kaum buruh, dan begitu kaum buruh merasakan ketertindasannya sampai ke titik nadir, jangan salahkan ketika buruh mengambil rangka-rangka apalagi brutal dan anarkis dan revolusioner demi menegakkan hak-hak buruh yang terjolimi. Jadi terima kasih atas pandangan semuanya, dan kepada seluruh pemirsa yang ada di Nusantara dan luar negeri, sampai bertemu lagi di acara kita bincang-bincang dan diskusi dengan aktivis buruh. Dan sekali lagi kita garis bawahi bahwa PPMI komitmen membela kepala daerah yang memsejahterakan rakyatnya. Kita siap lawan pemerintah pusat. Allahu Akbar. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat.